Bapak Ibu Saudara, pada video yang lalu kita sudah mempelajari dan saya sudah share bahwa kita tidak perlu khawatir. Semua manusia tidak perlu khawatir lantaran di Matius 6 ayat 25 sudah dikatakan, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, Bapak Ibu Saudara, pemahaman di video yang lalu tidak usah khawatir itu bahwa tidak akan kehabisan makan minum apapun, termasuk yang akan kita pakai. Seperti yang sekarang kita pakai ini, diantaranya ya pakaian ini yang melekat di seluruh tubuh, dan termasuk diantaranya rumah, itu yang akan kita pergunakan, kita pakai, kendaraan apapun itu, dan uang, semua kita pakai. Tetapi yang satu hal tentang perut, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Ya, itu yang dikhawatirkan orang banyak di dalam hidup. Nah, tetapi itu sudah disediakan. Ada upaya untuk kita supaya kita beroleh yang sudah tersedia oleh Tuhan dalam kemuliaannya, di dalam kasih-Nya. Jadi kita tinggal meminta, mengambil, seperti itu ya. Kan udah tersedia nih. Kalau misalnya Bapak Ibu dalam sebuah rumah itu ada kulkas atau dalam lemari makanan, di sana ada roti, ada buah-buahan misalnya, dan segala yang terkait tentang makanan. Lalu anak-anakmu ngomong, "Mama, saya mau makan." Ya, sudah tersedia. Jadi makanan, minuman di rumah itu udah ibu-ibu siapkan. Dimasakkah itu, dibeli matangkah itu saya tidak tahu, tetapi sudah tersedia di setiap keluarga. Ya. Lalu ketika suami pulang kantor kan mau makan, sudah tersedia. Tinggal ngambil, ya. Kalau di rumah kan boleh ngambil sendiri karena suami dan istri satu setara. Nah, kalau anak-anaknya yang belum bisa makan, atau maksudnya belum bisa ngambil dari tempatnya, misalnya kan harus disediakan oleh ibunya. "Mama, saya mau makan." Lalu mintalah, ya kan, mau makan apa lagi, lauknya apa, ya, diminta oleh anak-anaknya. "Saya mau makan telur dadar, telur ceplok, dan saya mau makan super mie." Ibunya menyediakan semua, menyiapkan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sekarang beranjak kepada mintalah. Kalau kemarin jangan khawatir, toh di alam sudah tersedia. Nah, sekarang kita ini untuk bisa mendapat apa yang disediakan Tuhan, kita kudu minta. Maka Yesus selalu berkata, mintalah. Ya. Apapun keinginanmu, mintalah kepadaku. Mengapa? Mintalah kepadaku. Ya karena yang berkuasa kan Tuhan Yesus. Yesus berkata, mintalah kepadaku apapun keinginanmu. Apapun. Ya, mau itu makanan minuman tadi, maukah itu pakaian-pakaian yang hendak kau pakai tadi, termasuk uang. Nah, ini yang menarik kalau bicara uang nih. Minta, ya, pasti diberi. Sedangkan Roh Kudus saja kita minta, pasti diberi oleh Bapa di surga. Hanya saja kita ini kan tidak terlalu etika ya. Etika kita meminta sesuatu kepada Bapa yang luhur, Bapa yang kudus, Allah Bapa maksud saya, yang berkuasa penuh. Ya tentu kita harus hormat dong. Masa kita datang acak-acakan ngomongnya nggak teratur, nggak bisa. Hidup kita, saya ini loh, tergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak peduli dengan saya, mati. Mati pasti. Buat apa saya hidup? Tuhan tidak ada gunanya. Ya, jadi kita juga harus berpikir bahwa kita ini hidup bukan untuk memuaskan kebutuhan daging, nafsu, bukan. Untuk menyembah, memuliakan Tuhan pencipta kita. Gitu enak ya. Iblis saja didera oleh Yesus. Ketika sudah diuji oleh iblis, Yesus setelah puasa 40 hari, kita tahu semuanya, di penghujungnya iblis ngomong begini nih, "Hai putra Allah, sembahlah aku. Karena dunia ini telah diberikan kepadaku, nanti akan kuberikan kepadamu, sembahlah aku."
Nah, ini kegilaan. Kegilaan iblis itu, ya, sudahlah tahu bahwa Yesus itu dengan Bapaknya mencipta alam persada semesta. Lalu dia omong, ya kan? Kau lihat nih dunia ini ketika di atas bukit bersama dengan Yesus, kau melihatnya indah sekali. Bahwa dunia ini sudah diserahkan kepadaku. Sembahlah aku, akan kuberikan itu kepadamu. Bapak Ibu Saudara, lihat ini. Kita diperintah menyembah iblis. Ini kegilaan ya. Kebodohan. Sudah dibilang hai putra Allah. Kan gitu. Nah, sekarang balik kepada kita cara meminta. Meminta-minta kepada Tuhan nggak bisa teriak-teriak seperti ini. Nggak juga. Ada namanya doa. Oleh sebab itu, doa itu menjadi penting. Tapi bagi teman-teman kayaknya doa itu ya sudah, ngomong aja dari mulut kayak begini udah doa. Nggak salah. Kurang komplit aja. Nggak salah. Kan doa juga ngomong. Ya kan? Tetapi kalau kita simak baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Aturan-aturan, rule yang berlaku adalah bahwa kita ini harus memenuhi apa yang diajarkan. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena begini, kita sudah tahu semuanya. Saya ini sungkan ngomong sama Bapak Ibu Saudara yang sudah sepuh, ya, yang lebih pandai dari saya. Tapi saya mengingat apa yang saya baca, itu perkataan Tuhan Yesus. Karena kita di perjanjian baru loh hidupnya ya. Lalu katanya begini, supaya kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan, mintalah. Apapun itu, nggak dibatasi. Nah, ada syarat yang saya lihat di situ. Demikian, coba perhatikan baik-baik. Ini menarik, dan ini rumit, dan ini sulit. Saya tahu nggak gampang. Jika engkau tinggal di dalam aku, ini kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Jika engkau tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam engkau. Nah, perhatikan baik-baik. Dikatakan di situ, jika engkau tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam engkau. Wow. Berarti kalau kita masih ingat pembelajaran kita bahwa pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, Allah itu firman, nah dibulak-balik sama jadinya firman Allah, Allah adalah firman. Nah, kalau dikatakan tadi oleh Yesus, ketemu itu, jika kau tinggal di dalam aku, kita saya, Bapak Ibu tinggal di dalam kasih Kristus. Ya. Kemudian firman, pengajaran, nasihat, perintahnya tinggal di dalam Anda. Semua perkataannya tinggal di dalam Anda yang melandasi berpikir dan bertindak firman Tuhan. Jadi makanan kita bukan roti sebetulnya apa yang kata Yesus katakan, bukan. Makananku adalah firman Bapa. Makananku adalah firman Allah, bukan roti itu tadi. Ya, kembali lagi. Jadi dikatakan oleh Yesus seperti itu. Ini dalam kerangka kita meminta loh. Kan sudah tersedia nih. Apa yang kita mau makan, mau minum, kalau kita mau pakai termasuk uang di dalamnya, kita tinggal minta. Ya. Kalau sampai Yesus dengan tegas mengatakan mintalah kepadaku. Jika ada keinginanmu apapun itu, mintalah kepadaku. Ya. Dan doakan. Dan doakan. Kata dan doakan berarti meminta itu nggak bisa dipisah. Cuma minta doang. Nanti jadi begini nih. Sambil duduk-duduk di warung kopi, Tuhan Yesus, beri duit dong saya. Atau lagi di tempat perkumpulan, atau di tempat yang hiruk pikuk hingar bingar. Lalu Anda ngomong pakai mulut. Terdengar sama tidak terdengar oleh tetangga, tapi Anda sedang komat kamit nih. Tuhan, nggak salah toh meminta, sebab tidak dikatakan oleh Yesus kalau kau minta kepadaku berteriak-teriaklah sampai lantang sampai keras. Enggak. Mintalah kepadaku dalam hati juga boleh, tetapi kan diperlukan konsentrasi ya. Kita sedang menghadapi roh, bukan manusia, bukan seenak-enak jidat kita, nggak bisa ya. Jadi bukan tidak sering di gereja kita dapat arahan seperti ini. Kalau pendeta pastor mengatakan, Bapak Ibu Saudara zaman sekarang semakin rumit ya. Jadi kalau Anda mengalami segala hal dalam hidupmu ya, kesulitan-kesulitan baik keuangan dan atau hubungan keluarga dan sebagainya, mintalah pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan akan bantu. Enggak sebegitu ringan sekali, enggak.
Ada syarat yang harus digenapi. Ada syarat yang harus diikuti. Ya kan? Tadi katakan, jika engkau tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam engkau. Buat saya, jadi begini, jika saya tinggal di dalam Kristus, maka Kristus tinggal di dalam aku. Amin. Itu dia. Firmannya kan Kristus. Dan Kristus itu tinggal di dalam saya. Nah, untuk menjadi seperti ini, itu yang tidak mudah. Nggak mudah. Kita lebih tertarik kepada mata ini dipakai untuk melihat sekitar kita di dunia ini. Oleh karena mata, lalu hati dan pikiran menjadi terbawa perasaan, baper. Apa yang kita lihat, seolah-olah mau kita ambil semuanya. Nggak bisa. Ada rumusnya. Ada regulasinya dari Tuhan. Dunia ini perlu dengan peraturan loh. Dari Undang-Undang Dasar Negeri ini tahun 1945, kemudian ada undang-undang turunan dari Undang-Undang Dasar itu, turunan-turunannya ada undang-undang tentang perikanan, undang-undang pertanian, undang-undang pertanahan, apalah itu semua ada undang-undang. Turun dari situ lagi ada Kepres, keputusan presiden. Turun dari situ ada keputusan menteri, dan banyak sekali aturan. Nah, buat Tuhan nggak ribet. Nggak ribet. Itu dikatakan tadi, jika kau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kau, mintalah apa saja kepadaku di dalam namaku akan kuberikan. Niscaya kau akan peroleh, akan kuberikan kepadamu. Lalu apa sulitnya? Kan selalu yang datang kepada saya selama ini ya, walaupun kita belum kenal, tetap itu yang jadi masalah. Saya sudah berdoa, tapi sepertinya Tuhan tidak mau dengar doa saya. Salah. Saya sudah berdoa, betul. Tapi kenapa Tuhan tidak jawab? Maka Tuhan tidak peduli kepada saya? Salah. Peduli, maka disuruh berdoa. Kalau Tuhan sudah tidak peduli kepada dunia, dia tidak akan anjurkan. Berdoalah. Paham ya? Itu logis. Ya kan? Karena kasihnya begitu besar, turun ke bumi, kasih Allah itu berwujud jadi manusia Yesus yang penuh dengan yang penuh dengan kasih itu tadi, lalu berpesan Bapak Ibu, "Hei, kamu mau duit? Kamu mau apa? Ya, mintalah kepadaku." Nah, tetapi mintanya nggak seperti tadi asal-asalan, kan saya sudah bilang. Nah, sekarang saya akan perlihatkan yang tidak asal-asalan. Ini dia. Perhatikan baik-baik. Di dalam Yesaya 59 ayat 2 diperingatkan kita semuanya. Diperingatkan. Yang membuat hubunganmu kurang bagus, kurang baik, tidak baik-baik saja dengan Bapa Pencipta langit yang membuat jantung, usus, paru dan tubuhmu karena kejahatan hatimu. Hei Bapak Ibu yang menonton, aku tidak menuduh kalian, tapi ini firman ngomong begitu. Karena kejahatan hati kalian gitu, termasuk saya. Kejahatan hatimu lah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak baik-baik saja. Lalu apalagi Pak? Dosamu membuat Allah akan memalingkan wajahnya. Tidak mau melihat kamu yang sedang berdoa di dalam bilik rumahmu yang sedang berdoa. Enggak. Kalau di gereja kan dikatakan mau berdoa masuklah ke dalam bilikmu. Tutuplah rapat-rapat, itu memang pesan. Supaya kau tidak dilihat oleh tetangga dan saudaramu sedang berdoa menghadap kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat engkau yang tidak dilihat oleh dunia. Tapi ada satu hal, kalau dosamu masih melekat pada jiwamu dan hatimu, itu semuanya nonsens, nggak ada guna. Makanya banyak yang saya lihat ini, sudah berbulan bertahun berdoa, kenapa sakitnya nggak sembuh? Sudah berbulan bertahun, sudah berdoa, hutangnya nggak lunas. Kenapa? Ya karena kita tidak bersih-bersih diri. Kan tadi dikatakan Yesaya 59 ayat 2. Kalau Allah sampai tidak mau mendengar engkau, perhatikan, padahal kita tahu Allah itu maha mendengar, tidak mau mendengar dan memalingkan wajahnya daripadamu, itu karena dosamu. Itu tegas. Itu tegas dinyatakan seperti itu. Lalu kita ketemu lagi di Yudas 1 ayat 20 dikatakan, kalau kamu saudaraku, dengar Bapak Ibu yang menonton ini, kalau kamu sekalian mau berdoa, berdoalah di dalam Roh Kudus. Nah, permasalahannya di sini lagi. Kita tidak disertai Roh Kudus. Makanya kita tetap bergumul di dalam dosa. Orang-orang berdosa tidak bisa dimasuki Roh Kudus. Bukan Roh Kudus tidak mau masuk, Bapak. Hatimu dan ibu keras mempertahankan semuanya tentang kehidupanmu bulat-bulat duniawi. Kau tidak punya rasa rohani apa-apa tentang ketuhanan. Jadi kita tidak cinta kepada Tuhan, tidak mau intim dengan Tuhan, tapi kita mau pertolongan Tuhan datang kepada kita. Di saat kita dililit dengan berbagai masalah. Dililit habis-habisan.
Iya, hubungan suami istri tidak akur, seperti itu ya. Ada saja konflik batin di dalam itu. Bisa suami istri yang sudah bernikah 15-20 tahun konflik. Padahal dulunya waktu pacaran enjoy-enjoy aja kan. Nah sudah beranak bermasalah dalam pekerjaan di kantor, jadi masalah besar dalam hidup. Karena pola pandangnya sudah berpisah, sudah tidak satu lagi. Nah itu. Lalu kemana yang dikatakan di gereja itu? Kita diundang oleh sebuah keluarga untuk mengikuti sakramen pernikahan kudus. Sakramen pernikahan kudus di gereja. Lalu pendetanya tompang tangan, itu kita lihat. Termasuk saya digitukan dulu. Iya kan? Nah kalau itu sakramen, perhatikan baik-baik. Kalau itu memang ada sesuatu yang kudus, diberikan sakramen, diberikan dari kemuliaan Tuhan, diberikan oleh pendeta sebagai kepanjangan tangan Tuhan, ditompangkan tangannya di kepalaku dan istriku dulu itu, lalu sudah diikat kita ini dengan kekudusan. Bayangin itu, dikuduskan pernikahan itu, baru tahun kesekian bubar, tahun kesekian ribut, tahun kesekian berantem, tahun sekian pukul-pukulan, tahun sekian KDRT. Di mana kekudusan itu Bapak Ibu? Saya memperingatkan ya, saya berapi-api ngomong ini karena ini nggak dikupas di gereja, nggak. Saya tidak tahu kenapa, saya tidak paham. Kalau saya kupas supaya orang tidak sembarang datang di gereja gitu. Gereja adalah gereja yang kudus, bukan main-mainan. Jangan datang di gereja kira-kira masih lama Bapak Pendeta khotbah, Ibu Pendeta lagi khotbah, ada yang main HP. Ya di silent sih, tapi bisa kontak keluar. Ntar dulu nih belum selesai nih, panjang banget nih pendetanya khotbahnya. Udah lu mulai aja, ntar kalau terlambat 10 menit gua nggak apa-apa deh, arisan. Di gereja badannya, hati dan pikirannya ada di tempat arisan. Teman-teman sudah mulai. Ini kan sudah jadi nggak benar. Dosa kalian kita semua bukannya kita hapus, kita bertobat, malah kita tambah lagi di kekudusan ilahi, di tempat peribadatan kita bermain dengan dunia. Di mana hatimu? Ya Bapak Ibu. Iya dong. Jangan cuman kalau kita sudah dalam masalah dililit permasalahan, bukan cuman hutang uang, itu di mana-mana orang berhutang uang, tapi masalah-masalah yang kita tidak sehati, ya. Bisa satu rumah tangga Bapak Ibu anaknya sudah besar-besar itu bisa konflik. Ini bukan lucu, aneh. Berarti campur tangan iblis sudah menyusup di keluarga itu, begitu loh. Nah, yang baru ini lucu. Kalau mungkin di konseling ke gerejanya, ke bapak pendetanya, pembina di situ, saya tidak tahu pelayanannya bagaimana. Kalau saya orang datang ke saya konseling, saya arahkan terus. Saya akan sabar membina mereka. Karena saya harus berbuah membawa jiwa-jiwa dari kegelapan itu masuk dalam kemuliaan Tuhan. Itu namanya berbuah. Yesus berkata, akulah pokok anggur itu, kau ranting-rantingku. Pada ranting itulah buah anggur melekat bukan padaku. Jadi hiduplah engkau dan berbuah. Harus berbuah. Lalu Yesus katakan, kalau kamu tidak berbuah, ya kupotong semua ranting-ranting itu, kukumpul lalu kubakar. Nggak ngeri saudaraku, dengar ini. Kata dibakar belum, tapi menderita karena kita tidak berbuah. Kita banyak meminta, ya Tuhan, ya Yesus, ya Tuhan tolong Yesus. Sementara kita tidak bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan yang menyenangkan hatinya, artinya firman-Nya tidak kita lakukan. Yang kita lakukan kehendak kita sendiri, pemuasan kebutuhan nafsu kedagingan. Iya kan, ke uang itu yang kita pikirin. Nah, Yesus sudah berkata, manusia hidup bukan karena roti. Artinya sama saja, roti harus dibeli bahannya. Sekarang ini kan dibuat di pabrik. Jadi karena uang. Manusia bukan hidup karena uang, tapi karena firman Allah. Bapak Ibu Saudara. Jadi, mari kita hampiri Tuhan yang punya segala, yang ya sering dikhawatirkan manusia. Jangan khawatir makan hidupmu, makan minummu, dan jangan khawatir apa yang hendak kau pakai. Sampai-sampai mobil, rumah, apapun bisa kau minta. Asalkan berdirimu benar dan hatimu bersih, gitu aja. Enggak usah bertele-tele. Saya tidak akan mengajarkan yang bertele-tele, pusing. Yang gampang ini aja belum tentu bisa dikerjakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah itu dia. Jadi kalau nonton video ini misalnya, wah udah kelewatan, ulang lagi, rajin-rajin mendengar. Ini sudah membaca kagak mau nih. Ya dulu zaman dulu tuh Alkitab itu kan tulisannya kecil-kecil ya. Terus capek banget bacanya. Belum tentu ngerti juga, udah capek dibaca. Jangan punya pendirian yang agak lucu nih. Asal dibaca saja,
pasti Tuhan sudah dekat dengan saya. Itu omong bohong itu. Roh Kudus itu harus mampir kepadamu, baru kamu punya empati, punya kasih yang meluap-luap, karena yang di dalam itu roh Tuhan. Lah kalau di dalam kita nih roh setan, ya itu berantem itu nggak ada baiknya. Tukar itu, tukar. Roh perusak keluarkan. Namanya bertobat. Kan dianjurkan Tuhan Yesus. Bertobatlah engkau supaya dosamu diampuni. Nah, kata-kata bertobatlah kamu supaya dosamu diampuni nggak menarik. Saya pernah anjurkan kepada salah satu saudara saya, sudah meninggal, nggak ada lagi. Saya bilang, saudaraku, kita sudah tua. Saya melihat umurnya sudah di bawah saya sedikit sih, sudah tua. Karena saya kasih, jangan lagi main-main di jalanan. Jangan, dunia itu tinggalkan. Kita mau pulang ke rumah Bapak, buru-buru lu. Tapi bukan hanya yang tua-tua kayak saya, orang muda siap-siap. Siap-siap. Karena kamu sudah lahir, kamu akan pulang akhirnya, kan gitu. Cuma akan diperpanjang umurmu jika kau berguna di hadapan Allah. Hiduplah di dalam roh dan kebenaran. Barang siapa di antara kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, akan diambil dan diselesaikan hidupmu. Selesai sampai di situ. Nggak ada gunanya. Coba aja orang minta selamat ulang tahun panjang, hahaha, panjang umurnya. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Emang kalau panjang umurmu mau jadi apa? Mau jadi penyembah Tuhan? Nggak juga. Makin larut dengan dunia. Dia pikir, yes! Ulang tahun gue ini panjang umurnya. Potong kue. Menghabiskan duit ratusan juta di hotel. Puluhan juta di hotel. Jutaan di hotel. Nggak berubah jiwanya. Imannya nggak berubah. Cuma dia bangga bahwa saya bisa bikin orang-orang datang dalam ulang tahun saya. Di hotel itu kasih habis 120 juta. Karena pakai ruangan dan makanan dan so on. Ada juga yang cuma 7 juta. Ada yang 3 juta. Ada juga 500 ribu di rumah doang. Tapi Tuhan heran ini. Minta panjang umur untuk apa? Untuk apa dipanjangin? Kalau ada pertanyaan begitu nggak bisa jawab nih. Pas lagi potong kue suaranya menggelegar dari eternit gedung itu. Mau panjang umur, kalau saya kasih panjang kamu jadi apa, Anton? Maaf untuk yang namanya Anton kebetulan. Kamu kata saya ganti Badu. Mau apa kamu kalau kupanjangin umurmu, Badu? Bisa jawab? Yang ada gemetar. Ya, mau mengabdi kepada Tuhan? Ya kalau berani ngomong gitu silakan aja. Gerbangnya, pintunya, katanya, janjinya. Bertobatlah kamu. Cuman itu doang, nggak mau ya saya ajak saudara saya, kita mari bertobat, kita mari kuduskan diri, sucikan hati kita. Jawabnya sederhana, aku belum bisa ipar, nanti-nanti aja. Sudah tahu, saya bersaksi ini. Belum sampai setengah tahun dia ngomong, dipanggil Tuhan, selesai. Saya yang gemetar, dia dipanggil Tuhan, saya yang bergetar. Takut, sembarang ngomong. Saya tawarin baik-baik. Mungkin beda kalau saya bilang, datang ke rumah saya Par besok, jangan lewat dari jam 3 sore. Saya akan kasih kami 20 juta. Saya pikir jam 1 sudah di rumah saya. Saya pikir itu. Betul? Ya karena itu harta dunia, itu nyaman. Tapi kalau untuk bertobat, kan enak dosa itu. Renyah, gurih, kriuk, crispy lagi. Disitulah bohong, disitulah pergumulan harta bisa didapat karena berbohong, disitulah kita korupsi, disitulah kita ambil barang yang bukan haknya kita. Itu pelanggaran-pelanggaran rohani semua. Jangan kau ambil benda yang bukan harta milikmu. Satu lagi, di situ hartamu, di situ hatimu. Makin rumit hidup itu karena bergumul di dalam dosa. So, saya ajak lewat video ini. Hampiri Tuhan, pelajari dengan baik. Kan nggak bisa juga kayak Superman, instan. Begitu saya kasih tahu seperti ini, lalu besok syukur kalau besok langsung bertobat. Itu good. Tapi kalau masih melepaskan dosanya dicicil, nah karena kita suka cicil, pecacal, pecicil, nggak mau langsung tuntas, push lepaskan itu. Ketika saya diajak oleh Tuhan, kuduskan dirimu, malam itu juga saya punya match, pemantik rokok, saya punya rokok, saya serahkan supir besok paginya. Dan saya tidak berani apa-apa lagi. Saya sudah takut karena Tuhan ajak, kuduskan dirimu. Besar. Wow. Dipilih. Yes. Gimana nggak bangga? Bukan kau yang memilih aku, kata Tuhan. Tapi aku memilih kalian. Begitu. Jadi, jadilah pilihan Tuhan. Kasihilah dia dengan cara lakukan firman-Nya. Kan gitu.
supaya Bapa dan Yesus mengasihi kita. Lalu janji Yesus, aku dan Bapa akan menyertai kamu sepanjang masa. Good. Kalau sudah Yesus bersama Bapa, yang di dalam Yesus ada Bapa menyertai saya dan saudara, saudara kemana-mana aman. Karena di dalam dirimu ada Tuhan pelindung yang maha kuasa. Iya kan? Lalu Yesus selalu ngomong, saya dapat di dalam perjanjian baru dalam pelayanannya, pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, kemanapun kau pergi, imanmu teguh dan benar iman itu, kau akan selamat, kau akan diberkati, begitu kesehatanmu, pikiranmu, jiwamu, kau sehat semuanya. Dan kau layak menyembah Tuhan, karena sudah kudus. Kuduslah engkau, kata Allah Bapa, sebab akulah Tuhan Allahmu yang kudus. Tidak ada yang mustahil bagiku, kata Bapa Surgawi yang saya baca, bagimu tidak ada yang mustahil jika engkau percaya kepadaku bin Sar. Haleluya, haleluya. Kuduslah engkau, supaya kau jadi milikku. Jadi mintalah. Ketersediaan di video yang kemarin sudah ada semuanya, kita tinggal minta. Caranya itu tadi, kau di dalam Bapa, dalam Yesus, firman Yesus di dalam dirimu. Mintalah, dia sudah janji akan kuberikan kepadamu. Akan kuberikan kepadamu. Jadi selamat meminta kepada Yesus. Sampai di sini pertemuan kita. Mintalah, mintalah, mintalah. Dengan syarat bersihkan dirimu. Bertobatlah. Terima kasih sudah bersama dengan saya Bin Sar dari Rumah Doa Abraham Indonesia. Mari sampai ketemu pada video besok yang lebih seru lagi, tapi lebih diberkati lagi. Ini saja sudah diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.